Iya, yang pertama saya sangat bersyukur karena ini lebaran pertama saya sebagai seorang mualaf ya, bersama istri saya. Jadi benar-benar pengalaman saya yang pertama bisa bersama mempunyai istri, terus mempunyai keluarga besar, dan di lebaran pertama saya juga akhirnya saya bisa berkumpul sama keluarga saya juga yang non muslim, sama kakak sepupu saya juga, dan papa saya juga tadi datang. Ya, kita semua sama merayakan Idul Fitri ya, bersama-sama dengan hikmat juga dan saling menghargai, dan itu sangat menginspirasi saya. Saya bersyukur. Kalau saya pribadi sih alhamdulillah ya, maksudnya bisa menjalankan Idul Fitri, terus bisa toleransi beragama. Yes. Maksudnya keluarga besar saya juga ada yang non muslim, dari keluarganya Sandi juga ada yang non muslim. Terus di era pandemik ini di tahun kedua prihatin sih pasti ya, tapi maksudnya daripada tahun lalu kan lebih baik dan lebih banyak pandangan yang lebih bagus lagi daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu kan benar-benar social distancing banget tuh. Yeah. Kalau sekarang kan ada social distancing tapi masih bisa berkumpul, masih bisa silaturahmi, masih bisa sungkeman, masih bisa berbagi rezeki. Itu sih bedanya tahun lalu sama tahun sekarang. Mudah-mudahan tahun depan pandemi itu udah selesai. Amin. Kak, gimana Kak melihat ini Kak, kumpul bersama yang bukan muslim? Iya, kalau dari keluarga sih karena memang saya keluarganya Sandi, ya kita sih senang sekali ya karena bisa ada perbedaan tetapi tetap kita bersama-sama di momen lebaran ini walaupun pandemik, tapi ya perbedaan itu tidak kita lihat karena memang pas hari ini juga kan ada hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Jadi begitu kita datang ke sini ya Henny sama Sandi itu menyambutnya dengan surprise juga ya kan. Saya sendiri juga kaget. Henny langsung sama Sandi, selamat kenaikan Isa Al-Masih ya Kak. Nah ini kan kehidupan yang benar-benar harmonis, yang benar-benar kita saling menghargai, menghormati, dan kami merayakan itu bersama-sama di sini. Kita makan-makan, cerita-cerita, senang-senang, ya happy lah pokoknya. Walaupun kondisi pandemik tetap kita menjaga protokol kesehatan di sini. Dan yang hadir sini semua kan keluarga ya. Jadi dengan adanya perbedaan ini kan tiga-tiganya berbeda nih. Ya. Dari Kak Henia ada Muslim, Kak Sandinya Mualaf, dari kakaknya Kristen gitu kan. Tapi kalian itu kayak gimana caranya biar jadi satu gitu, biar harmonis gitu kan. Jadi kayak nggak ada gap kayak gitu. Karena memang dari dulu Sandi ini kan memang kita sama-sama ya, kita suka sama-sama semuanya. Jadi walaupun Sandi berbeda agamanya sekarang Muslim, tapi tetap kita nggak pernah nganggap bahwa itu perbedaan buat kita tetap anggap ya sama semuanya, karena menurut saya sih tidak ada perbedaan ya antara Muslim dan non Muslim, semuanya tetap bersama gitu loh. Itu aja sih, dan kita tidak mau melakukan perbedaan itu karena memang ya kita keluarga ya, sama halnya dengan kita datang ke sini ada keluarga Henny, berarti kita sudah menyatu juga dengan keluarga Henny. Jadi keluarga bukan keluarga Henny dan Sandi, tapi sudah keluarga Sandi Tumiwa dan Henny Mona Tumiwa. Pokoknya sih intinya saling menghargai, saling menghormati. Keluarga besar saya juga kan kakek mualaf ya, jadi udah terbiasa sih dari kecil perbedaan itu, maksudnya dari muslim dan non muslim udah biasa banget. Dan Sandi yang mualaf, terus kami ke kakak sepupunya Sandi yang non muslim udah biasa, jadi sekarang malah makin happy gitu, maksudnya dua agama yang berbeda tapi menjadi satu dan menjadi keluarga besar yang kokoh banget gitu. Keluargaku di Solo, di Amsterdam juga pada ngasih selamat Idul Fitri, dan kita juga ngasih selamat Isa Al-Masih gitu sama Kamiske, sama keluarga besar lah Pokoknya asik lah begitu kita datang disambut tadi dengan selamat kenaikan Isa Al-Masih ya Kak, ya bahagia banget gitu. Ya kan sebagai Apalagi juga besar, tadi kan papa saya ya kan juga bilang selamat Idul Fitri ya San gitu ya, selamat juga ya Pak kenaikan Isa Al-Masih gitu. Itu ya itu yang bikin kita bahagia ya kan. seneng banget. Tetap Itu ya, tadi ya saya bersyukur banget kenapa semuanya dimasakin oleh Henny. Ya saya bantu motong-motongin sih. Dan dia ternyata dia tuh bisa masak makanan favorit aku, rendang. enak lagi makanannya. Dan dagingnya tuh bener-bener empuk gitu. Jadi bener-bener kan saya suka yang dagingnya empuk ya pas ya. Jadi kan tergantung masaknya kan. Dan dia bener-bener super katanya.
Itu namanya masak dengan cinta. Oh iya. Rasanya juga pasti beda banget Iya. karena Beda, karena kan beda. biasanya Kak Sandi makan rendang tuh kayak makan biasa, cuman kalau sekarang tuh kayak makan rendang di momen lebaran gitu kan, Iya. dari kali pertama. Iya tadi dibilang Dimasakin momennya sama istri. masaknya bareng-bareng gitu lah kan, dari benar-benar motongnya, kita beli rendangnya, kita beli dagingnya, sampai kita masaknya sama-sama. Itu ya momen spesial buat saya gitu, dan sangat bersyukur gitu kan. Ya, Apa tuh Nah, ngomongin lebaran kan pasti nggak lepas sama yang namanya mudik nih. Apalagi kan pemerintah setempat juga sekarang melarang masyarakat untuk mudik gitu kan. Tapi masih ada aja masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk pergi ataupun sampai ke kota tujuannya. Ngelihatnya sendiri gimana sih? Siap. Mulai dari kata Iya. Kalau saya sih, menurut saya ya, buat apa sih kita harus maksudnya dengan peraturan pemerintah, kenapa kita harus melakukan pulang kampung? Karena kan pemerintah sudah memberikan peraturan bahwa janganlah pulang kampung, dan pada akhirnya juga kan banyak yang pulang kampung tapi disuruh balik lagi kan, harus melakukan tes segala macam. Nah, ini kan jadi akhirnya tidak enjoy berliburan dengan kondisi seperti itu gitu loh. Jadi buat saya sih kalau ya liburan kali ini sih ya lebih baik sih ya kita ngikutin protokol pemerintah, peraturan pemerintah, bahwa ya nggak usah pulang ke kampung lah. Toh juga sekarang kan udah canggih ya, kita bisa melakukan video call, kalaupun ada keluarga di luar bisa melakukan video call. Kemudian juga kalau keluarga yang ada di sini kita bisa kumpul-kumpul, tapi tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Itu dia. Ya, kalau dari saya pasti ya sama ya. Karena kan ya saya aja di rumah gitu. Dan kebetulan kan rumah keluarga saya banyak yang dekat ya. Jadi ya saya open house, jadi bersama keluarga. Ya pasti kan semua saya juga tahu mereka semua udah mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Mereka juga udah tes swab negatif semua. Kalau misalnya kakak saya sendiri kan hampir setiap dulu tuh hampir tiap minggu, karena kan ada kegiatan-kegiatan tugas kan keluar kota, pasti hampir setiap hari saya ngeliatin dulu banyak banget tuh hasilnya kan, negatif banyak banget. sampai ini ya nggak apa-apa, tapi beliau mengikuti aturan gitu. Begitupun juga kita ya. Waktu itu aku sama istri juga, kita kan waktu lagi produksi, dan kita benar-benar mengikuti tes swab. Kita bikin sendiri, kita yang adain sendiri tes swabnya gitu.